Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di pelataran duka pada malam hari ini atas meninggalnya orang tua terkasih yang dengan hormat saya sebut namanya. Almarhum Bapak Prof. T.R. Andi Lolo meninggal karena sakit. Sidang jemaat penghiburan yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan kami akan membacakan rangkaian acara kita pada malam hari ini. Pertama, pembukaan yang sementara berlangsung. Yang kedua, ungkapan duka cita. Yang ketiga, ibadah penghiburan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Petrus Tangkialo. Yang keempat, ungkapan hati keluarga, istirahat, dan penutup. Itulah rangkaian acara kita pada malam hari ini, dan sekarang kita melangkah pada acara yang kedua, yaitu ungkapan bela sungkawa. Ungkapan duka cita yang pertama dari kerukunan keluarga Sang Laburan oleh Bapak Herman Masiku, yang akan disampaikan oleh Bapak Herman Masiku. Kepada Bapak kami silakan. Yang saya kasihi orang tua kami, Mama Indah, anak-anak, saudara-saudara almarhum, segenap keluarga yang berduka. Yang saya hormati Bapak Pendeta, Bapak-Bapak, Ibu Majelis Jemaat Ramah, sidang penghiburan, dan segenap hadirin yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat malam. Pertama-tama perkenankan saya berdiri di pelataran duka ini, mewakili segenap pengurus dan anggota kerukunan keluarga Sang Laboran yang berada di Makassar dan sekitarnya, menyampaikan ungkapan hati kami yang mendalam atas meninggalnya orang tua kami yang terkasih, penasihat kerukunan kami, tokoh masyarakat Toraja, yang dengan hormat saya sebutkan namanya, Prof. T.R. Andi Lolo Pihet, yang telah dipanggil keharibaan Tuhan Yang Maha Kuasa beberapa hari yang lalu. Kami dari kerukunan keluarga Sang Laboran merasa sangat kehilangan atas kehilangan dari Bapak Prof. T.R. Andi Lolo, yang mana beliau adalah penasihat kami, sosok atau figur yang banyak memberikan ide, banyak memberikan masukan bagi kemajuan kerukunan kami. Seingat kami, setiap Natal, beliau berusaha untuk hadir dalam perayaan Natal semasa sehatnya, dalam menyampaikan pesan-pesan, juga dalam memberikan masukan mewakili penasehat. Itu yang kami rasakan dari beliau sebagai penasehat kerukunan keluarga besar Sang Laboran. Tentunya kepergian ini dirasakan sangat oleh Ibunda terkasih, Mama Indah, anak-anak, segenap keluarga besar yang kehilangan sosok figur seorang ayah, seorang suami, saudara, dan keluarga
yang selama ini mereka sangat kasihi dan mengasihi mereka. Namun sebagai orang percaya, tentunya kita semua melihat peristiwa duka ini dari mata iman, bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya. Walaupun dalam proses itu kita akan menemukan atau menjalani masa-masa duka, masa-masa sulit dalam kehidupan kita, sesuai dengan cara yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Tapi kita yakin dan percaya bahwa di balik semua awan kelam pasti ada pelangi pengharapan bagi orang-orang yang menaruh harap kepadanya. Baik kematian, sakit, ataukah kesesakan tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu kata firman Tuhan. Dan kematian bagi kita orang percaya bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi justru merupakan awal dari kebersamaan dengan Kristus Yesus di surga. Itulah yang menjadi pengharapan bagi kita semua, bagi Ibunda Mama Indah keluarga, karena Tuhan senantiasa memberi kekuatan, penghiburan sejati bagi segenap keluarga. Sekali lagi atas nama pengurus dan anggota kerukunan keluarga Sang Laboran yang berada di Makassar, menyatakan duka cita yang mendalam atas kepergian almarhum Bapak Prof. T.R. Andi Lolo. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, melindungi Mama Indah sekeluarga, juga rencana-rencana selanjutnya dari keluarga dalam rangka pemakaman almarhum. Kiranya Tuhan berkati. Selamat jalan Pak Prof. Tuhan beserta kita. Amin. Itulah tadi ungkapan duka yang telah disampaikan oleh kerukunan keluarga Sang Laboran. Kepada Bapak Herman Masiku, kami ucapkan terima kasih. Ungkapan duka cita yang kedua akan disampaikan oleh Perkumpulan Keluarga Masyarakat Tondon, yang akan dibawakan oleh Bapak Harapan Pagayang. Kepada Bapak kami silakan. Shalom, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati orang tua kami, Mama Indah, bersama dengan anak-anak, cucu, dan seluruh rumpun keluarga Penggalo. Yang kami hormati saudara-saudara dan seluruh rumpun keluarga Andi Lolo. Pada kesempatan ini, saya atas nama seluruh pengurus dan anggota Perkumpulan Keluarga Masyarakat Tondon menyatakan duka cita yang dalam atas meninggalnya orang tua yang kami kasihi, Prof. T.R. Andi Lolo. Beliau adalah salah seorang penasehat kami dalam perkumpulan, dan secara pribadi saya sering banyak berkomunikasi dengan almarhum. Kami betul-betul kehilangan karena almarhum adalah sosok yang syarat dengan pengalaman dan penuh dengan ide-ide segar, baik di dalam perkumpulan keluarga maupun dalam masalah-masalah kemasyarakatan. Untuk itu,
Sekali lagi kami menyatakan duka cita yang dalam. Dan semoga rencana-rencana keluarga untuk pemakaman almarhum diberkati Tuhan dan dapat diberikan jalan yang terbaik, kemudahan-kemudahan, sehingga pada saatnya nanti almarhum boleh dikebumikan dengan baik. Kami berduka karena almarhum ini baik sebagai keluarga maupun juga sebagai perkumpulan dan bahkan sebagai anggota masyarakat Toraja. Karena almarhum adalah pemimpin daerah yang sungguh baik ilmunya, tenaganya, pikirannya untuk kemajuan daerah kita, Tanah Toraja. Mudah-mudahan ke depan bahwa banyak orang-orang muda yang bisa mengikuti jejak almarhum di dalam membaktikan dirinya untuk seluruh masyarakat, khususnya kita masyarakat Toraja. Untuk itu kepada orang tua kami, Mama Indah, anak-anak cucu dan saudara-saudara almarhum, mudah-mudahan Tuhan memberikan penghiburan, ketabahan dan kekuatan di dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Sekali lagi kami sangat berduka atas meninggalnya orang tua yang kami kasihi, Bapak Prof. Dr. Andi Lolo. Selamat jalan Prof. Dan kami yakin bahwa apa yang telah ditaburkan Prof. di dalam memimpin daerah dan juga di dalam memberikan ilmu-ilmu pengetahuan itu akan tetap tumbuh tunas-tunas yang akan menggantikan almarhum. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita. Itulah tadi ungkapan duka yang telah disampaikan oleh Perkumpulan Keluarga Masyarakat Tondon. Kepada Bapak Rapan Pagayang kami ucapkan terima kasih. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah penghiburan dan pelayan firman sebentar oleh Bapak Pendeta Petrus Tangkialo. Baik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap Allah, karena hanya Dialah sumber kekuatan dan penghiburan kita. Saya mengajak kita semua berdiri, mari kita puji Tuhan. NKB 162 ayat 1 dan 2.
adalah dalam nama Tuhan yang Tuhan pencipta langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Silakan duduk. Mari kita bermazmur dari Mazmur 86 ayat 1 sampai 3. Kita baca secara responsorial. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita puji Tuhan, Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lalu merdu malaikat, olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, di rumah dan pertahanan duka cita ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar dalam penghiburan ini. Mari kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus untuk menyertai dan membimbing kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau mengenal setiap kami yang hadir di tempat ini, bersama-sama dengan ibu kekasih kami dan seluruh keluarga yang berduka. Kami sungguh merindukan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Kami selalu mengimani Tuhan bahwa penghiburan yang sempurna itu datangnya hanya dari Tuhan sendiri. Dan oleh karena itu firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan saat ini, kami betul-betul mengharapkan supaya pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu itu bekerja di antara kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan menjadi dasar dalam duka cita kami, serta membuat kami dapat mampu untuk menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami ke depannya. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membuka kitab firman Tuhan dari surat Ibrani pasal 11. Surat Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai ayat 16 firman Tuhan demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui.
Karena iman ia diam di lembah yang dijanjikan, di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Dikuatkan, dihiburkanlah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih kalau melakukannya di sepanjang keberadaan kehidupannya. Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, khususnya ibu kekasih dan keluarga berduka dalam rumah ini. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita selalu berbicara tentang bagian itu, karena itulah kondisi realnya kita, dan kita tidak bisa meninggalkan pembicaraan itu. Saya termasuk alumni dari COVID-19, dan mungkin banyak di antara kita juga yang banyak di antara kita juga yang mungkin menjadi alumni dari itu. Dan satu hal yang kita rasakan pada saat kita terkena bagian itu, kebetulan juga saya kena pada saat saya sudah vaksin 2 kali. Jadi efek dari itu tidak sama semua orang. Saya tidak terlalu saya tidak terlalu berakibat begitu. Tapi namanya kehilangan penciuman itu pergumulan besar sekali. Kapan kira-kira penciuman saya akan muncul kembali, dan seterusnya dan seterusnya. Bayangkan hanya penciuman yang hilang, kita sudah bermasalah sekali. Apalagi kalau kita memikirkan tentang nyawa yang hilang. Wah, pasti lebih berat lagi. Dan oleh karena itu, satu persoalan penting dalam kehidupan setiap orang adalah memikirkan kalau nyawanya hilang. Atau ketika dia tidak bisa lagi berjumpa dengan masa depan yang lebih baik. Wah, itu persoalan besar. Nah, dalam bagian-bagian seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam persoalan yang nyata seperti itu, Abraham dipanggil untuk beriman kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11 bisa kita temukan dalam Kejadian pasal 12 dan juga pasal 17. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai ayat yang ke-16, perikop pembacaan yang saya pilih pada malam hari ini,
kita melihat dari ayat per ayat itu sebuah kesaksian kehidupan Abraham yang luar biasa. Ayat 8, Abraham taat untuk pergi ke tempat yang tidak diketahui. Taat itu berhubungan dengan ayat 9 sebagai iman. Iman membuatnya bertahan di tempat asing tersebut ketika dia ditujukan Tuhan ke tempat yang sama sekali sebelumnya dia tidak tahu. Di ayat 10, dia menanti tempat yang dasarnya lebih kokoh yang direncanakan dan dibuat oleh Allah. Jadi sekalipun Allah memanggilnya ke tempat yang dia tidak tahu, lalu ayat 9 mengatakan itu tempat asing baginya tapi masih dalam dunia. Dan oleh karena itu Abraham masih menanti tempat yang lebih baik dari tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan saat itu. Sehingga dalam ayat 11 sampai ayat 13 dikatakan mereka hidup di tempat itu, mempunyai keturunan dan seterusnya, bahkan mati. Dan diganti generasi berikutnya sampai sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi laut, tetapi belum merasakan apa yang dijanjikan Allah, yaitu tempat yang sebenarnya. Ayat 14 sampai 16, mereka merindukan atau mengharapkan kepastian bagian kedua dari Allah dalam bagian itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang Abraham, tokoh iman itu, pemahaman kita tidak hanya berhenti pada saat Abraham dipanggil oleh Tuhan dan ternyata dia ditujukan ke Kanaan pada saat itu. Pemahaman kita tentang Abraham dengan imannya tidak hanya di tempat itu, tetapi mengajarkan kita lebih jauh. Ternyata Abraham dijanjikan tempat yang lebih baik, yang lebih sempurna, yaitu yang dikatakan dalam perikop kita tadi, yang membuatnya, yang merancangnya adalah Allah sendiri. Dan itu adalah keadaan sorgawi. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan bersama-sama. Tadi malam saya ikut dalam ibadah penghiburan di tempat ini. Dan juga kebetulan tokoh Abraham yang direnungkan tadi malam di sini. Ketika keluarga menyanyikan lagu kesenangannya atau kesukaannya almarhum Prof. Tandi Roma Andi Lolo, saya juga berbicara dengan Oma tadi dan membenarkan itu, bahwa ternyata memang lagu itu lagu favoritnya almarhum. Bahkan lagu itu menjadi favorit sejak mereka GMKI. Begitu lama sekali lagu ini menjadi favorit. Saya bisa pastikan bahwa Prof menjadikan lagu ini favorit karena pasti ada pengalaman iman yang mungkin tidak semua kita tahu. Karena iman itu kan bertumbuh dalam hati dan pikiran kita. Kita tidak bisa membaca hati dan pikiran orang. Tapi saya yakin bahwa lagu itu, Kidung Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan, itu ada sesuatu di sana yang menjadikan Prof menjadikannya sebagai lagu favorit. Paling tidak pemahaman iman yang luar biasa Prof di situ. Sama seperti anak-anak katekisasi kalau mau di CD. Mereka diajak atau mereka diajar untuk mencari sendiri ayat emasnya. Dan ayat emas itu adalah ayat firman Tuhan yang sesuai dengan pengalaman iman seseorang. Katekisan. Nah, sama seperti itu. Sama seperti kita juga. Pasti kita punya lagu favorit, lagu rohani favorit. Kita punya ayat emas masing-masing. Kita ada satu ayat yang sering kali kita baca. Karena apa? Karena itu adalah tanda sesuatu yang mendekatkan iman kita kepada Tuhan. Merasakan dan membuktikan bahwa Tuhan itu begitu baik. Nah, saudara-saudara, kalau kita mencoba untuk meringkaskan tadi pengalaman hidup Abraham, maka ternyata ada dua bagian di sana. Bagian pertama itu adalah Abraham dijanjikan tempat yang dia belum lihat dan dia sudah tempati pada saat itu. Bagian keduanya adalah
Abraham menantikan tempat yang baru pada bagian yang kedua, yang kemudian tidak kelihatan dan dinanti harapan, itu istilahnya. Dan saya mencoba untuk mengkombinasikan itu dengan lagu Kidung Jemaat 416, lagu favorit almarhum. Kalau kita perhatikan bait asli dari Kidung Jemaat 416 itu, pada bait yang keempat terpotong di situ. Jadi tidak ada sambungannya. Kalau dalam nyanyian rohani itu biasa disambungkan ke bait satunya di atas. Tentu ada arti. Mengapa lagu seperti ini kok rasanya bukan menjadi lagu yang kayak tidak sempurna, tidak lengkap. Adalah seorang yang bernama, dia seorang berkebangsaan Belanda. Dia adalah pengarang dari lagu Tersembunyi Ujung Jalan tersebut. Mengapa kira-kira atau apa yang melatar belakangi, suasana kebatinan apa yang dialami oleh, sebut saja dia adalah Lynn atau Jacqueline, apa yang melatar belakangi sehingga lagu itu muncul? Saudara-saudara, Lynn mempunyai seorang ayah dan ternyata ayahnya ternyata sangat terkenal, Johannes Diederik van der Waals. Dia seorang fisikawan, ahli fisika, begitu ya. Dan dia pernah menerima hadiah Nobel karena penemuannya di bidang fisika itu. Satu bagian penting yang terjadi dalam kehidupan keluarga itu adalah ketika ibu dari Jacqueline ini meninggal, Lynn meninggal. Ibunya Lynn meninggal. Dan Lynn pada saat itu berusia 13 tahun. Di usia seperti itu, Lynn melihat betapa terpuruknya ayahnya. Bahkan ayahnya tidak membuka tirai ruang depan selama 20 tahun karena kematian istrinya tersebut. Suasana dalam keluarga berpuluh-puluh tahun terpengaruh karena kematian ibu Lynn itu. Lalu oleh karena itu Lynn yang usia 13 tahun itu beranjak menjalani kehidupannya. Dia menumpahkan pikirannya yang berduka dan terbeban itu dengan puisi-puisi yang banyak sekali ditulisnya. Di antara kalau dikelompokkan puisi-puisi yang ditulis itu, maka dapat dipahami bahwa tema utama dari sekian banyak puisi yang ditulis oleh Jacqueline itu, temanya lebih banyak adalah tentang kematian. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat kembali kepada lagu tersebut yang pada akhirnya kemudian adalah himne yang diciptakan oleh Jacqueline Elizabeth van der Waals itu, maka kita dapat melihat di sana bahwa di bagian yang bait yang keempat tadi yang saya katakan terpotong itu, maka di situ Jacqueline ingin menggambarkan bahwa sebenarnya kehidupan kita memang di dunia ini adalah satu bagian, tapi bagian yang lain itu kita tidak tahu. Maka oleh karena itu kita menuju ke jalur jalan tersebut yang tersembunyi. Dan oleh karena itu bait 4 itu memang terpotong di bagian itu. Bahwa bagian yang lain dari kehidupan yang tersembunyi itu akan kita jalani dengan tindakan iman kita bersama. Apa yang akan kita temui di ujung perjalanan, bahkan negeri yang akan dituju yang tidak pernah Abraham ketahui atau kita ketahui, kita hanya bisa memohon kepada Bapa yang baik itu untuk tak bersangsi atau takut, beriman, tetap teguh. Negeri yang kita juga belum jangkau itu, untuk kita menjalaninya, kita tidak tahu ujungnya seperti apa. Adakah bagian-bagian yang kemudian jelas bagi kita sekarang? Kita tidak tahu. Dan oleh karena itu bait pertama tadi Kidung Jemaat 416 itu mengatakan kita hanya bisa memohon kepada Bapa yang baik itu
untuk membuat kita tidak sangsi dan takut. Di bait yang kedua dari lagu Tak Tersembunyi Ujung Jalan, ada perkataan, meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia. Saudara-saudara, terjemahan dari perkataan itu kalau diterjemahkan bebas, itu sebenarnya berangkat dari Yohanes pasal 20 ayat 29. Saat itu Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit dari antara orang mati. Murid-muridnya semuanya dia menampakkan diri kepada mereka. Terakhir Thomas. Thomas yang tidak yakin itu. Thomas yang tidak percaya itu. Dan oleh karena itu setelah Yesus bercakap-cakap dengan Thomas, Yesus yang bangkit itu memberikan pemahaman kepada Thomas. Lalu Yesus menutup dengan perkataan yang sangat penting. Berbahagialah orang yang sekalipun tidak melihat, tapi percaya. Dan itu bagian bait yang kedua dari nyanyian tadi. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia. Kebahagiaan kita saudara-saudara sebagai orang jalan kehidupan kita akan mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Tuhan memberkati dan menguatkan keluarga dan kita semua. Amin. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh indah firman Tuhan yang boleh tersampaikan pada kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk pada persembahan, kami berikan kesempatan kepada paduan suara PKB Jemaat Rama untuk memuji Tuhan.
Terima kasih buat pujian penguatan yang telah disampaikan oleh Paduan Suara PKB Jemaat Rama. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak-Bapak. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, mari kita siapkan persembahan kasih kita dan dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 416, tersembunyi ujung jalan. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tidak akan pernah menjalani hidup ini tanpa kepastian. Karena Engkaulah kepastian itu sendiri. Mungkin saja kami menganggap bahwa jalan hidup kami tersembunyi. Tetapi kami bersama dengan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Mungkin saja di ujung jalan hidup kami masing-masing kami tidak tahu apakah ada peluang di sana. Apakah ada masa depan yang lebih baik di sana.
Tapi hari ini saat kami berjalan, kami terus merasakan Engkau mengasihi kami. Engkau terus membuat kami kuat dan mampu untuk menjalani semua bagian hidup ini. Di tengah-tengah rumah dan pelataran duka ini Tuhan, kami bersama dengan ibu kekasih kami. Ibu kekasih kami dan 2 anak kekasih masing-masing dengan keluarga mereka, baik di Amerika maupun di Polandia saat ini. Bahkan keluarga yang lain. Kami betul-betul menyaksikan bahwa duka cita yang mereka alami ini, mereka alami di dalam Tuhan. Ada pengharapan mereka yang kuat kepadamu Bapa. Dan oleh karena itu masuklah di jalur itu ya Tuhan. Masuklah di saat mereka betul-betul mengharapkan Engkau yang akan hadir menghiburkan dan menguatkan mereka. Kami berpisah jauh dari segi jarak dengan kedua anak kekasih dan keluarga mereka masing-masing di Amerika dan di Polandia. Tapi kami percaya Engkau yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu, Engkau yang betul-betul dekat dalam doa kami, betul-betul ada di dalam hidup kami masing-masing. Kami percaya akan senantiasa memberkati dan mengasihi serta menghiburkan, menguatkan keluarga berduka. Mereka saat ini Tuhan merencanakan apa yang akan dilakukan sehubungan jenazah kekasih kami di tempat ini. Lindungi, berkati, kasihi mereka supaya setiap pembicaraan, setiap persiapan yang mereka lakukan di sana Tuhan menopang, memegang tangan mereka, membimbing mereka untuk memutuskan berbagai hal yang penting sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di dalamnya mereka tetap mempermuliakan Tuhan sekalipun mereka berduka cita saat ini. Bagi kami semua yang hadir di tempat ini, sudah beberapa waktu berturut-turut kami hadir di tempat ini, menjadi pendamping yang setia bagi ibu kekasih dan keluarga berduka. Tolong kami semua pula Tuhan, ujung kehidupan kami masing-masing, biarlah itu pun ketika kami memikirkannya, di sana muncul iman dan pengharapan yang sungguh bahwa Tuhan pun juga sanggup untuk senantiasa hadir dalam kehidupan kami masing-masing. Kami telah membawa tanda duka kami bersama dengan keluarga di tempat ini. Tuhan kiranya memberkatinya. Kami pun mau berdoa mendoakan hamba-hambamu yang lain, umatmu Tuhan, keluarga-keluarga yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Berkati kasihi mereka juga Tuhan, sama seperti Tuhan mengasihi kami di tempat duka ini. Berkati kami terus dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Jangan karena di bagian-bagian di mana kami mengalami penderitaan, duka cita dan kehilangan, kemalangan, jangan karena itu Tuhan, lalu kami tidak menguatkan iman dan pengharapan kepadamu. Sehingga ketika kami berduka cita, biarlah iman itu, biarlah pengharapan itu menjadikan kami berduka cita seperti memang orang-orang yang seharusnya, orang yang beriman, yang berduka cita dan menyampaikan keluh kesahnya di hadapan Tuhan. Berkati kami terus Tuhan dalam menjalani hidup kami. Ampuni salah dosa kami. Terima kami. Kami datang berdoanya di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita semua berdiri, mari kita puji Tuhan, Yesus Juru Mudiku. Dan keluarga yang berduka cita di tempat ini, ujung perjalanan kehidupan kita semua tak akan kita tahu ujungnya seperti apa. Satu hal yang pasti bagi kita adalah bahwa Dia selalu akan membimbing, menyertai kita. Bapa yang baik itu akan selalu menjadikan kita anak-anaknya yang dipeliharakannya dengan sukacita. Arahkan hatimu kepada Tuhan saat ini dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah di dalam Yesus Kristus memenuhi kamu dalam segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Dan biarlah oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai saat ini, kekal selama-lamanya. Amin.
Kita menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita puji Tuhan. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sungguh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai walau hanya gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang. Banyaklah pelaut mengharap sinar sulu yang terang. Pelihara sulu pantai walau hanya gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah sulumu, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mana terlepas. Pelihara sulu pantai walau hanya gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu kami atas nama Majelis Kelompok 2 Jemaat Rama mengucapkan terima kasih pada pelayan firman Bapak Pendeta Petrus Tangkialo STH. Tuhan Yesus memberkati. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu kita akan bersama-sama mendengarkan ungkapan hati keluarga yang akan disampaikan oleh Ibu Kekasih kepada Mama Indah. Kami silakan. Sebelumnya saya ingin memanggil saudara-saudara saya, saudara Bapak Indah semua, silakan berdiri di sini.
Mana Budian? Mama Adi mana? Terima kasih. Saya berterima kasih kepada semua saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, anggota jemaat, bahkan seluruh yang sudah dapat hadir bersama-sama dengan kami selama ibadah di rumah ini, ibadah penghiburan atas kepergian Papa Indah. Saya tidak tahu dari mana saya mau mulai. Tapi sudah 4 tahun 2 bulan Papa Indah menderita sakit mulai dari 2017 pada saat pertama kali keluar dari rumah sakit dengan begitu banyak kelemahan tubuh, termasuk Papa Indah tidak dapat melihat. Begitu sedih, begitu berat buat saya melihat keadaannya. Namun karena Tuhan yang saya percaya dapat memberikan kesembuhan, memberikan perbaikan di dalam setiap sel, dalam saraf, sehingga pada akhirnya sekitar 6 bulan Papa Indah sudah bisa melihat sedikit, yaitu sudah bisa mengenal seseorang memakai baju warna apa. Kemudian kami bisa mendapatkan alat untuk latihan-latihan, dan begitulah berlatih terus, dan pada akhir 2018 Papa Indah sudah dapat melihat, sudah dapat mencoba menulis di komputer. Banyak yang dia tulis. Beberapa pengalaman, ada juga satu kesaksian yang diberi judul Tuhan Hanya Sejauh Doa. Begitulah perjalanan kami, di mana Papa Indah pada sebenarnya pertama mengalami gangguan ginjal, stroke pada saluran
untuk menelan dan gangguan stroke pada mata, tetapi akhirnya mata bisa kembali. Lalu pada setiap 2 minggu atau kadang-kadang setiap minggu pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan darah yang dimana kami bisa lihat apakah ada perbaikan sedikit ataukah keadaan makin bertambah jelek. Setiap kali habis ambil darah, kalau sudah sore, anjing mulai menggonggong dan hati kami mulai berpikir apa yang akan terjadi, hasil apa yang kita akan lihat. Begitulah sepanjang tahun seperti satu gelombang yang tidak habis-habisnya. Namun kami percaya, kalau saya berdoa, saya bilang Tuhan bukan menyembuhkan hal yang di luar saja, tetapi sampai di dalam sel-sel jika Ia berkenan. Dan selalu memegang bahwa tidak sehelai rambut jatuh kalau bukan kemauan Tuhan. Begitulah sampai satu masa kami bisa mulai pergi ke gereja. Tetapi kemudian pada 2019 karena adanya COVID mulai ada 2019 keadaan agak membaik, tapi masuk 2020 Papa Indah sudah mulai agak kuat. Dia mencoba memakai baju sendiri. Akhirnya dia jatuh dan tulang belakangnya ada terganggu sehingga masuk rumah sakit lagi. 2020 awal. 2020 bulan Mei kami berdua kena COVID dan Papa Indah kenanya berat sekali. Tapi disitulah kami mulai lebih kuat di dalam menghadapi keadaan. Papa Indah dengan masker oksigennya dan saya di sampingnya. Saya tanya, saya bilang, Pak, kalau orang meninggal, rohnya kembali kepada Tuhan. Dia bilang, iyo, ya. Kalau kita sudah meninggal, tubuh kita kembali ke tanah. Dia bilang, iya. Jadi, kalau misalnya ada orang yang meninggal, kita tidak perlu susah. Rupanya kita punya tubuh. Ya, artinya Pak, kalau kita punya tubuh itu, nakuang kada moi di biang roko salu tak nama tumbale. Dia bilang iyo. Dengan begitu, dengan jawaban yang sangat tegas, ya. Jadi di situ kami mulai betul-betul menjadi lebih kuat dan yakin bahwa ya, jiwa kita kembali ke Tuhan, tubuh kita kembali ke tanah, dan kita tidak perlu menginginkan hal yang berlebih-lebihan. Pernah juga saya bertanya, Pak, kita ini kan semuanya akan berakhir pada satu waktu. Seandainya Tuhan memanggil, kalau Papa mau seperti apa? Dari pasusi kau bilang tahu bikin acara hebat-hebat. Dan tidak. Lalu kayak apa? Saya ingin seperti orang Kristen. Saya ingin diantar ke tempat
terakhir seperti orang gandang batu. Di gandang batu orang kalau dibawa ke pemakaman, mereka itu menyanyi. Dan itu dia betul-betul tertanam di dalam hatinya. Kalau dia dengar lagu Oh Yerusalem, saya lihat dia betul-betul kadang-kadang merasa terharu. Kadang-kadang dia tiba-tiba menangis. Kenapa menangis? Saya pikir luar biasa, Tuhan luar biasa. Begitu sayang sama kita, luar biasa. Kenapa saya masih ada sampai sekarang? Itu sebabnya saya menangis. Saya tidak tahu Tuhan mau apa dengan saya. Jadi kepergiannya itu kami siap. Artinya dia sudah tahu. Pada saat terakhir dia pegang tangan saya kuat-kuat. Saya cium tangannya. Dia bilang tidak. Saya bilang maksudmu kau tidak mau saya sedih? Iya. Jadi itulah sebabnya saya tetap berusaha untuk tetap tegar. Dan saya percaya bahwa walaupun tempatnya berpisah, tetapi tetap satu dalam iman. Saya sudah tinggalkan Bapak Indah di dalam hati saya. Ini saudara-saudara saya, adik-adik saya, adiknya Bapak Indah, adik saya. Saya berterima kasih kepada sekalian, kepada kalian semua yang sudah mendukung saya selama perawatan, melalui doa, melalui kunjungan. Dan kami sangat senang kalau juga ada teman-teman yang datang. Saya tidak tahu apa yang saya harus katakan. Khusus juga kepada pendeta-pendeta wanita, di mana saya membuat target untuk membuat tas kecil buat pendeta-pendeta perempuan. Saya tanya, Pak, saya mau apa yang saya mau buat? Bagaimana kira-kira kalau saya bikin tas untuk semua pendeta perempuan? Dia bilang, oh ya bagus. Jadi saya melakukan sesuatu, saya selalu harus melakukan pekerjaan. Karena selalu saya katakan, kalau hati susah, kalau banyak pikiran, pindahkanlah di jari. Itulah yang saya lakukan selama ini. Karena Bapak Indah juga tidak mau kalau saya tidak duduk di sebelahnya. Beberapa menit saja saya pergi, dia pasti sudah berteriak. Duduk di samping saya. Saya bilang baik. Jadi saya di sini mengucapkan terima kasih banyak sekali. Begitu banyak orang yang mencintai Bapak Indah. Di dalam doa, di dalam sikap, di dalam cerita. Kami juga selalu mengikuti khotbah-khotbah di hari Minggu. Dan selalu dia mau gereja ramah. Tetapi kami juga, walaupun tidak tercatat sebagai anggota gereja Masaleh, tetapi termasuk yang sangat aktif juga, selalu hadir, kami selalu hadir di gereja Masaleh. Jadi saya tidak tahu apa lagi yang saya harus bilang, kecuali terima kasih bahwa semua sudah menghiburkan kami. Barangkali ada adik saya yang ingin menambahkan, Bapak Ato. Ya. Atas nama seluruh keluarga, kami mau menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada seluruh tetangga
yang mungkin dengan kegiatan kami beberapa hari di tempat ini telah menimbulkan kebisingan. Sekali lagi kami mohon dimaafkan, dan juga kepada pemakai pengguna jalan yang berada di depan rumah ini. Kami menyampaikan permohonan yang sebesar-besarnya, permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena perjalanan ibu bapa selama ini terganggu oleh kegiatan kami. Kami menyampaikan terima kasih atas pengertian ibu bapa sekalian. Kalian mau bilang apa? Atas nama keluarga, saya berdiri di sini menyampaikan maaf apabila di dalam interaksi kehidupan bersama keluarga kami, khususnya dengan almarhum, yang tentunya tidak terlepas dari kekeliruan, tetapi yang jelas menurut saya tidak disengaja, maka kesempatan ini saya gunakan untuk menyatakan maaf apabila ada hal-hal yang kurang diterima atau karena kurang sepaham sehingga dianggap sebagai sesuatu yang katakan tidak bisa diterima. Sekali lagi saya mohonkan maaf secara pribadi atau secara kelompok atau secara keluarga. Saya mohon dimaafkan. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir lewat Zoom atau yang hadir lewat pengiriman tanda-tanda duka cita dari jauh ataupun yang dari tempat yang dekat, lewat karangan bunga, lewat telepon. Atas nama keluarga almarhum saya mengatakan terima kasih banyak. Dan tahun pokari nakwa karangan bunga itu susibang mau tedong saleko na apa tahu. Buka bisa dikatakan seperti itulah. Sebab natungkanan tahu Mpape natungkanan sembai dan sekali lagi saya mengatakan terima kasih kepada pemerintah kota yang sudah memberikan izin demikian rupa sehingga acara penghiburan di tempat ini dapat berlangsung dengan sangat baik tanpa gangguan apa-apa. Sekali lagi lewat kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya ulangi kepada tetangga yang rasa terganggu atau kurang nyaman, oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan maaf, mohon maaf.
Terima kasih. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada anak saya Paulus. Oh, Paulus. Di mana kok Paulus? Oh, barangkali dia di belakang. Paulus luar biasa. Paulus yang begitu bangun pagi, Paulus ada di situ, mengukur tekanan darah, mengukur saturasi, mengukur tensi. Setelah itu mengantar masuk ke toilet, sudah itu memberi minum, sudah itu latihan sepeda, sudah itu Paulus dan sementara Paulus melakukan tugasnya, saya pergi minum. Setelah saya minum, Paulus datang, sudah selesai. Jadi saya datang dan saya harus duduk di sampingnya. Kalau ada yang tanya acara apa sekarang, ya Simatupang, tunggu panggilan. Siang malam tunggu panggilan untuk sarapan. Jadi nanti kalau sudah jam 9 atau sebelumnya, Paulus datang untuk memanggil untuk sarapan. Pada waktu makan pun saya tahu sebenarnya Bapak Indah bisa makan sendiri, taruh sendiri ikannya. Tapi dia tidak mau kalau bukan Paulus yang taruhkan ikan di sendoknya. Jadi begitu habis makan, sikat gigi, minum air, dan kami pagi harus mengukur berapa jumlah kencing dalam 24 jam, dan saya pergi untuk menghitung berapa air yang dia boleh minum pada hari itu. Begitulah sepanjang hari, setiap hari sepanjang tahun, selama 4 tahun 2 bulan. Jadi kami menjadi sangat dekat, menjadi satu hal yang rutin dilakukan. Jadi Paulus sudah punya bayi. Setelah bayinya Paulus ada, setiap kali ditidurkan di situ, opa yang goyang-goyang tempat tidurnya. Satu kali mereka berjemur, jam 9 habis makan selalu berjemur. Kalau sudah berjemur di sini, ada hari tertentu Paulus sudah tahu kapan dia harus mencukur rambut, semua mencukur kumis. Jadi sementara Paulus mencukur kumis, opa menggoyang-goyang si bayi. Jadi jadi ini saya foto, saya bilang ini namanya kerjasama, katanya simbiosa mutualistis. Jadi walaupun dalam keadaan sakit, kami tetap punya sukacita, tetap bisa bergurau. Selalu kalau bayi tidak menangis, dia bilang menangis kok. Kalau dia sudah menangis, dia berteriak, "Mak, kenapa anak menangis terus? Kenapa dia menangis terus?" Saya bilang, oh itu baru satu-satunya pekerjaan yang dia tahu. Dia belum bisa berbuat apa-apa kecuali menangis. Jadi itu adalah pekerjaannya. Jadi walaupun di dalam keadaan sakit kami tetap bergurau, tetap bercerita, dapat menghibur diri, dan ya artinya tetap seperti biasa, tidak seperti aduh kasihan sekali, tidak. Kami tetap bergembira menjalani setiap hari. Kalau sudah jam 6, dia mak pasal berapa sekarang? Jadi selalu membaca Alkitab 5 pasal, tapi Alkitab suara, bukan bukan yang dibaca. Jadi
sekarang kami sesudah ini apa lagi? Kami terakhir sudah sampai di Hosea kalau saya tidak salah. Jadi sudah 2 kali selesai. Ini jadi kali ketiga sebenarnya. Jadi dengan membaca dan saya begitu, oh ya betul-betul sekali. Lebih memahami lagi. Oh ya, kami menikah sudah 54 tahun. Tapi Papa Indah bilang, seharusnya kita tidak orang bilang ya harus bikin pesta 50 tahun waktu 50 tahun. Dia bilang tidak, 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Itu orang Israel keluar dari Mesir 40 tahun lamanya. Bukan 50 tahun. Jadi banyak yang 40 tahun. Jadi begitulah dia selalu. Papa Indah terlalu banyak kesannya. Terlalu banyak dan banyak komunitasnya. Selama masih sehat, kadang-kadang juga dia tiba-tiba ingat bagaimana teman-temannya, artinya dari berbagai lingkungan. Ya, kami mempunyai sahabat yang betul-betul barangkali namanya lintas batas. Ada beberapa saudara kandungnya yang lain ibu lain bapak. Jadi itu istilahnya untuk sahabat yang sangat dekat. Melintasi batas dalam persahabatan. Betul-betul menjadi teman yang baik. Jadi ya saya kehilangan banyak. Saya kehilangan orang yang saya cintai, orang yang saya kasihi, dan yang bisa membuat saya tertawa, membuat saya kadang-kadang jengkel karena biasa kalau dia bilang ambil itu, saya bilang pentiu pilato, pelak-pelak re, dah ana di pelan-pelan jangan nanu sabab empat di kamu pokok. Elang mana kau? Kalau saya bilang, oh kau masih gagah juga ya. Dia bilang namindar lah di Ben. Jadi itu itu sepertinya dia agak tinggi hati. Tapi kalau saya bilang ya apa na sombong bang ko lah, nako ha, susi mo ito, biar miskin asal sombong. Jadi terlalu banyak hal yang yang dapat dikenang. Bai pada mo to sawa ya kelaki ulelian itu mintu na ta na laupo yaman na to kure suma tangkupura. Saya betul-betul sangat berterima kasih, sangat sangat berterima kasih karena penerimaan dari semua teman pergaulan, dari semua lingkungan kepada Papa Indah. Sekali lagi terima kasih. Bayangin tolek. Oh ya, kita menyanyi. Oh Yerusalem. Ya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku
masuk sana. Sudah. Terima kasih. Mongi Melo. Para betul. Majelis ya. Sungguh luar biasa kesaksian hidup yang telah disampaikan oleh keluarga di tempat ini. Betapa indahnya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itulah tadi ungkapan hati, ucapan terima kasih keluarga. Tuhan Yesus terus menguatkan, menghibur, bahkan meneguhkan segenap keluarga. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, keluarga di tempat ini menyiapkan natura untuk kita lelang, untuk kita uangkan, untuk pembangunan. Kepada Bapak Penatua Nathaniel Papalangi kami persilakan. Jadi daging kerbau. Ya, silakan ditawar untuk pembangunan. Silakan ditawar. Silakan. Berapa? 200.000 satu kali. 500 satu kali. 500 satu kali. 500 dua kali. 503 kali. Ya, keluarga mengembalikan ya. 201 kali. Ya. 201 kali. 500 dari dalam rumah 2 kali. 503 kali. Ya, dikembalikan lagi ya. Ya, dikembalikan lagi. Tolong dicatat. Ya, 200 2 kali. 202 kali. 203 kali. Ya. Ya, silakan. Oh, dikembalikan lagi ya. Iya. Ya, silakan ditawar. Ya. Silakan ditawar. Silakan daging kerbau ya. Silakan. 101 kali. 101 kali. 101 kali. 102 kali. Ya, 102 kali. 200. Ya, 201 kali. 202 kali. 203 kali. Iya, silakan ya. Iya, kembali ya. Ada lagi ya, silakan ya. Ya, silakan taruh harga. 202 kali. Ya. 202 kali. 203 kali. Oh iya, 200 ya. Ya, ada lagi, silakan taruh harga. 201 kali. 201 kali. 500. Iya, 500 satu.
Iya, dari dalam rumah. Iya. 503 kali. Iya, dari. Oh iya. Oh iya, kok dikasih kembali. Iya. Oke, dikasih kembali. Iya. Iya, silakan taruh harga. Iya. Silakan. 201 kali. Ya, 201 kali. 202 kali. 203 kali. Untuk ya. Oke, silakan. Ya, silakan. Ya. 201 kali. Cocok untuk kapurung ini. 202 kali. 203 kali. Daging atau kerbau ya? Ya ini. Ya, lidah ya. Ya silakan taruh harga. 202 kali. Iya, 200. Ya. 300 ya. Tolong agak keras suaranya. 300. 400. 2 kali. 1 kali. 4,5 1 kali. 470 2 kali. 472 kali. 473 kali dalam rumah. Ya, dikembalikan ya. Ya, dikembalikan ya. Tadi sudah jatuh 400 Pak ya. Ya, 400 2 kali. Ya, 400 2 kali ya. 402 kali, 403 kali. Ya, lagi 2 ya. Lagi 2, silakan ditawar. Oh iya. 500 ya. Ada lewat Zoom ya. Iya, 500. 2 kali. Iya. Ya lewat lelang lewat Zoom ya. Iya ini. Iya, ini karena Covid ini ya. TI memudahkan kita untuk selalu ini ya. 500 2 kali lewat Zoom ya. Oke. 503 kali. Ya, Zoom yang ambil ya. Oh, kembali ya. Iya. Ini lelang dari Polandia ya, lewat Zoom ya. Kita berterima kasih akibat kemajuan teknologi informasi sehingga jarak tidak pernah memisahkan ya. Oke, silakan. Ya, silakan ditawar lagi. Ya, silakan. Ya, silakan taruh harga. Silakan 200 1 kali. 500 1 kali dari dalam rumah. 502 kali. 503 kali. Mama Asri dari dalam. Iya, kembali ke dalam ya. Oke. Iya. Iya, silakan. Tetangganya Mama Asri. Ya, silakan. Silakan taruh harga. $300 ya. 302 kali. Ya,
302 kali? 303 kali ya. 11. Iya. 300. Iya. Iya, lagi 2 ya, lagi 2. Lagi 2, lagi 2. Iya. Iya. Iya, silakan taruh harga. Silakan. Silakan. Iya. Iya. Silakan. Iya. 101 kali. Iya. Iya. Iya, untuk bakso ini kayaknya. Iya. Kan tadi kan mau tidak habis kalau kembali itu. Kembali ke anu. Giliran lagi. Oh iya. Kusang ngambil tanah kamu. Iya, masih ada 1 ya. Masih ada 1. Iya. Ya, silakan. Silakan, masih ada 1. Ya, siapa tahu masih ada dari Zoom, mudah-mudahan jaringan tidak lalot. Iya. Ya, masih ada, ya. Bagaimana Zoom? Lancar? Oke, silakan. Iya. Silakan taruh harga. Pira? 200 dari luar ya? Ya, 200 dari luar. Dari Helmi Sandra 500 dikembalikan. Dari Zoom atas nama Helmi Sandra. Iya, 500. Helmi Sandra. Posisi Helmi Sandra ya. 500 ya, dikembalikan kembali ya. Iya, ya. Oke. Iya, dari Zoom. Iya, 3 kali. Ya, dikembalikan ya. Ya. Yang dari luar tadi berapa? 200 ya? Ya, 200 dari luar. 200 dari luar, silakan. 203 kali. Iya. Iya, itu yang dikembalikan. Iya, oke. Iya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian. Tuhan memberkati. Helmi Sandra. Iya, belum dia bawa. Ini saya kan 2 kali tadi. Iya, yang 500 tadi. Iya. Helmi Sandra belum. Oh iya. Nanti dia. Oh, aman tuh yang 500 tadi Le. Yang 200 terakhir itu tunggu dulu. Catat dulu. Demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah menerima berkat Tuhan yang telah dibagikan oleh keluarga. Ya, saya melihat di sini ada Bapak Pendeta Johnny Delima dari Gereja Masale. Jika masih ada di pelataran duka, oh sudah pulang rupanya. Baik, kita telah menerima berkat Tuhan yang telah dibagikan tadi oleh keluarga. Mari kita tenang, mari kita bersyukur dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat setiap kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, khususnya keluarga di tempat ini sekalipun mereka dalam keadaan berduka, tapi oleh karena kasih dan sayang Tuhan, mereka membagikan kepada kami sekalian berkat Tuhan untuk kami nikmati bersama. Berkati ya Tuhan agar supaya ini menjadi kekuatan yang baru bagi tubuh jasmani kami.
dan setiap tangan-tangan yang telah menyiapkan bagi kami percaya ada berkat Tuhan yang indah yang Tuhan Yesus siapkan buat mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, bahwa ibadah penghiburan kita yang berturut-turut ini juga dilaksanakan secara live streaming dari Gereja Toraja Jemaat Rama. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua, salam sehat. Kan mau masuk katanya, mau masuk peti,